Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas modul pengayaan biologi karya Apri Kiswani, penerbit Putra Nugraha, bab 2, sistem ekskresi. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, tujuan utama makhluk hidup melakukan ekskresi adalah untuk, jadi ekskresi itu kan sistem pengeluaran. Pengeluaran apa? Mengeluarkan hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, bahkan bersifat racun kalau didiamkan di dalam tubuh. Maka di sini jawabannya adalah yang D, membuang sampah sisa metabolisme. Nomor 2, organ-organ di bawah ini yang menyusun sistem ekskresi manusia adalah, jadi organ penyusun ekskresi manusia yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal ini yang diekskresikan berupa urin. Yang kedua ada kulit yang diekskresikan berupa keringat. Lalu ada juga hati yang diekskresikan adalah cairan empedu. Dan juga ada paru-paru yang diekskresikan adalah karbon dioksida dan uap air. Maka di sini jawabannya adalah yang C, hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Nomor 3, berikut ini beberapa aktivitas pengeluaran manusia. Aktivitas yang tidak termasuk ekskresi. Oke, kita cek satu persatu. Meludah. Nah, meludah ini bukan ekskresi ya, karena ludah itu bukan hasil metabolisme tubuh. Justru ludah ini digunakan untuk membantu proses pencernaan, karena di ludah terdapat enzim petialin. Yang kedua, bernapas. Nah, ini bernafas ini termasuk ke dalam sistem ekskresi karena bernafas menghasilkan karbon dioksida dan uap air yang merupakan hasil metabolisme. Yang ketiga, berkeringat. Nah, berkeringat ini juga termasuk dari proses ekskresi karena keringat dihasilkan dari sisa metabolisme tubuh. Buang air kecil juga sama, ini hasil ekskresi karena dia dihasilkan oleh ginjal. Lalu yang nomor 5, buang air besar. Nah, kalau buang air besar itu namanya bukan ekskresi melainkan defekasi. Jadi di sini yang tidak termasuk ekskresi adalah yang nomor 1 dan nomor 5. Jawabannya yang B. Nomor 4, kelenjar keringat glandula sudorifera terdapat di lapisan kulit bagian. Jadi lapisan kulit kan ada 3, epidermis, dermis, sama hipodermis. Nah, untuk yang dermis di situ ada stratum-stratum itu, stratum granula, granulosum, stratum germinativum, lucidum, corneum, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang bagian dermis itu berisi kelenjar keringat, kelenjar minyak, sistem saraf. Sedangkan yang hipodermis berisi jaringan lemak. Nah, di sini yang ditanyakan kelenjar keringat, berarti dia masuk ke dalam dermis. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 5, aktivitas tubuh dan keadaan lingkungan biasanya merangsang tubuh untuk mengeluarkan keringat. Nah, pengeluaran keringat di dalam tubuh ini bertujuan untuk, jadi ketika suhu tubuh kita terlalu panas atau terlalu tinggi, maka tubuh akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu kan salah satunya berisi air. Air itu merupakan media yang bagus untuk pengeluaran panas dari dalam tubuh. Jadi pengeluaran keringat itu bertujuan untuk mengeluarkan panas dari dalam tubuh. Meskipun sebenarnya di dalam keringat tidak hanya ada air, tapi juga ada garam mineral yang memang tubuh kita mungkin kelebihan, jadi dikeluarkannya melalui keringat. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B, untuk mengatur suhu tubuh agar tetap konstan. Konstannya berapa sih suhu tubuh? Rata-rata sekitar 36. Oke, jadi jawabannya yang B. Nomor 6, pada saat orang berkeringat berlebihan, maka urin yang dikeluarkan akan seperti apa? Jadi pengeluaran air dari dalam tubuh itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui keringat dan yang kedua melalui urin. Nah, saat melalui keringat itu dilakukan ketika suhu tubuh kita dalam keadaan panas atau lingkungan kita panas seperti saat musim kemarau. Maka pengeluaran air berlebih di dalam tubuh akan dilakukan melalui keringat. Tetapi ketika suhunya dingin, berarti kan gak mungkin ya keringetan suhu dingin. Nah, oleh karena itu pengeluaran airnya dilakukan melalui urin. Jadi kalian kalau musim hujan sedang dingin biasanya cenderung
bolak-balik kamar mandi. Karena apa? Pengeluaran air berlebih di dalam tubuh dikeluarkan melalui urin, bukan melalui keringat. Jadi ketika urinnya lebih sedikit dan berkeringat lebih banyak, maka produksinya, maksudnya ketika kalian berkeringat lebih banyak, maka produksi urinnya akan menjadi lebih sedikit dan lebih pekat. Jadi warnanya seperti lebih ke arah kuning gitu ya. Soalnya dia lebih pekat. Jadi jawabannya yang A. Nomor 7, jika ada zat-zat yang berlebih di tubuh, misalnya kelebihan hormon, vitamin, obat-obatan, keasaman kadar gula darah yang tidak sesuai, agar homeostasis akan dikeluarkan melalui, jadi kadar-kadar di atas yang disebutkan itu melebihi batas normal. Nah, kalau melebihi batas normal atau bahkan kurang, itu siapa sih yang mengatur? Jadi proses pengeluaran zat-zat yang berlebih seperti kelebihan hormon, vitamin, obat-obatan itu biasanya dikeluarkan melalui urin. Nah, makanya contohnya ya di situ kan ada obat-obatan. Biasanya kalau kalian habis mengkonsumsi obat tertentu, itu pasti di urin kalian akan tercium aroma obatnya. Karena apa? Zat sisa obat dikeluarkan melalui urin. Atau ketika seseorang menderita diabetes, kadar gulanya terlalu tinggi. Biasanya ujinya dilakukan melalui urin. Kenapa? Karena kelebihan urin yang dialami pasien tersebut akan dikeluarkan juga, kelebihan glukosanya yang dialami oleh pasien diabetes tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Jadi di sini yang bagian mengatur ketika ada sesuatu yang berlebihan adalah ginjal. Jawabannya yang A. Nomor 8, urutan proses pembentukan urin yang tepat adalah pembentukan urin yang pertama kali itu disebut dengan filtrasi, proses penyaringan. Proses penyaringan ini terjadinya di mana? Di glomerulus. Kemudian tahap kedua adalah tahapan reabsorpsi, penyerapan kembali. Proses reabsorpsi ini terjadinya di tubulus contortus proximal. Lalu proses yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi itu proses penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Contohnya seperti urea, urobilin, dan sisa-sisa obat. Nah, di sini terjadinya itu ada di tubulus contortus distal atau biasa kalian sebut dengan TKD. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 berfungsi untuk, Mimin jelaskan dulu ya, untuk yang nomor 1 itu gambar ginjal, ada sepasang. Nomor 2 itu gambar dari ureter, nomor 2 ureter. Nomor 3 gambar dari kandung kemih atau kantung kemih, sedangkan yang nomor 4 itu gambar dari uretra. Nah, kalau nomor 3 kandung kemih berarti fungsinya adalah untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 10, pada proses augmentasi terjadi peristiwa, sudah dijelaskan di soal sebelumnya tadi. Augmentasi itu terjadinya di tubulus contortus distal atau TKD, dan dia tujuannya adalah untuk menambahkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh seperti urea dan lain-lain. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 11, berikut ini bukan termasuk kandungan dalam filtrat glomerulus, yaitu jadi glomerulus itu kan filtrasi, yang difiltrasi itu protein dan juga sel darah. Kenapa? Karena protein sama sel darah itu masih dibutuhkan tubuh, jadi dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Sedangkan hasil filtratnya atau hasil saringannya itu urin primer yang masih mengandung urea, glukosa, asam amino, dan juga air. Maka di sini jawabannya adalah yang A, protein. Karena protein justru disaring. Nomor 12, dalam tubuh tubulus contortus proximal terjadi proses. Jadi kalau glomerulus tadi filtrasi, tubulus contortus proximal alias kita sebut dengan TKP berarti dia proses absorpsi atau reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 13, zat berikut yang mudah masuk ke dalam urin dan diserap kembali ke darah adalah
Jadi untuk zat yang mudah masuk ke dalam urin itu adalah zat-zat yang berukuran kecil molekulnya. Sedangkan untuk yang pilihan ganda A, B, C, albumin, fibrinogen sama protein itu ukurannya besar. Jadi tidak mudah untuk masuk ke dalam urin. Nah, di sini yang molekulnya kecil dan mudah masuk ke dalam urin adalah glukosa. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 14, urutan keluarnya urin yang benar adalah dimulai dari ginjal, kemudian ke saluran ureter, lalu ke kantung kemih atau yang biasa disebut dengan vesika urinaria. Jadi vesika urinaria itu sama dengan kantung kemih. Baru dikeluarkan melalui uretra. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 15, berikut ini faktor yang tidak mempengaruhi jumlah air seni yang dikeluarkan adalah, jadi lingkungan mempengaruhi ya. Jadi saat lingkungannya udaranya dingin, urinnya lebih banyak. Jumlah air yang diminum juga bisa. Nah, kecuali di sini jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu lebih ke tidak mempengaruhi jumlah pengeluaran urin. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 16, CO2 dan H2O dari jaringan akan diekskresikan melalui, sudah pasti ya, karbon dioksida dan uap air ini akan dikeluarkan melalui organ ekskresi, yaitu paru-paru. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 17, selain untuk menyimpan gula, perombakan protein, dan perombakan sel darah merah, hati juga berfungsi untuk, jadi hati itu fungsinya salah satunya adalah untuk menetralkan racun. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 18, urea yang terbentuk di hati merupakan perombakan dari urea itu perombakan dari yang namanya arginin. Arginin akan dirombak oleh arginase membentuk ornitin dan juga urea. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 19, kekurangan hormon antidiuretik akan menyebabkan penyakit. Hormon antidiuretik ini adalah hormon ADH. Jadi kita ketika kekurangan hormon ADH, maka produksi urinnya akan meningkat. Jadi terlalu encer. Produksi urin yang terlalu encer di sini itu akan menyebabkan penyakit yang namanya diabetes insipidus. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 20, urin pasien yang diuji menggunakan larutan benedik menunjukkan reaksi perubahan warna menjadi merah bata. Hal ini mengindikasikan adanya, jadi benedik itu digunakan untuk uji kandungan glukosa. Nah, ketika uji urin menggunakan benedik, kok hasilnya warnanya merah bata, berarti menunjukkan reaksi positif. Artinya di dalam urin tersebut mengandung glukosa. Nah, kandungan glukosa yang tinggi di dalam urin ini menyebabkan atau mengindikasikan bahwa orang tersebut menderita diabetes. Jadi di sini jawabannya D. Di dalam pasiennya mengandung glukosa. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.